adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan memulai IMPA pada hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Kidung Ceria dan juga Alkitab adik-adik. Sudah disiapkan? Jika sudah disiapkan, berarti kita siap untuk beribadah. Mari adik-adik, sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars Pekat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 26. Kidung Ceria nomor 26, anak-anak mari nyanyi, baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kami boleh beribadah walaupun hanya melalui media YouTube ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak layan dan juga adik-adik layan yang masih di dalam aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Sekarang dibuka Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur Pujian pada hari ini. Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 95, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Untuk adik-adik yang perempuan dan juga kakak Neta, kita akan membacakan ayatnya yang ke-6. Untuk adik-adik yang laki-laki dan juga kakak Neta, kita akan membaca ayatnya yang ke-7. Oke, siap ya adik-adik? Yuk kita baca Mazmur Pujian kita pada hari ini. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya,
Demikianlah Mazmur Pujian pada hari ini. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 151. Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan juga biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, sehingga setiap firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami juga dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang kakak beradik bernama Musa dan Harun. Nah, Musa dan Harun adalah saudara adik-adik. Harun adalah kakaknya Musa. Sebagai kakak dan adik, mereka tidak selalu memiliki sikap yang sama. Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Harun diminta untuk membantu Musa. Pertama, adik-adik, ketika Musa menghadap Raja Firaun, Harun membantu Musa untuk menjadi juru bicara. Kedua, ketika Musa diminta Tuhan naik ke Gunung Sinai,
Harun juga diminta untuk mendampingi umat Israel. Mari kita belajar tentang dua tokoh ini ya adik-adik. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ada tokoh yang pertama, namanya Musa. Musa sedang naik ke sebuah gunung bernama Gunung Sinai. Musa menuruti perintah Tuhan untuk menerima 10 hukum Tuhan. Musa tinggal di Gunung Sinai selama 40 malam. Lama sekali adik-adik. Adik-adik, kemudian ada tokoh kedua, namanya Harun. Harun adalah saudara tua dari bapak Musa. Harun tidak naik ke Gunung Sinai karena Harun harus tinggal bersama bangsa Israel. Adik-adik, namun Harun bersama umat Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Harun bersama umat Israel membuat patung berbentuk lembu. Patung itu terbuat dari emas yang dikumpulkan oleh umat. Harun membuat patung lembu emas untuk apa adik-adik? Untuk disembah. Jadi Harun dan umat Israel tidak lagi menyembah Tuhan, menyembah patung lembu emas sebagai pengganti dari Tuhan yang mereka sembah dari tempat korban bakaran disampaikan. Berarti Harun dan umat Israel tidak setia untuk menyembah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua diingatkan. Adik-adik, kakak layan, kita semua diingatkan bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh bosan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita juga tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak boleh lupa juga ya adik-adik untuk membaca renungan Sabda Bina Anak harian setiap paginya. Nah, satu lagi adik-adik, kita juga tidak boleh bosan untuk bernyanyi, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kita semua diingatkan adik-adik, aja semuanya diingatkan untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Nah, ayo adik-adik semua terus semangat ya, biar semua apa yang telah kita lakukan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227. Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menciptakan alam yang begitu indah untuk kami tinggali. Tuhan, kami memohon pulihkanlah negara kami dari bencana alam dan juga wabah yang sedang terjadi.
Biarlah Engkau melindungi, menyertai, menguatkan, serta menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam dan juga wabah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami serta para aparat pemerintahan kami dari jabatan yang tertinggi hingga jabatan yang terendah. Anugerahkan kepada mereka hikmat serta kebijaksanaan yang daripadamu saja, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya untuk GPIB Yudea Tangerang. Ya Tuhan, berkati gereja kami, supaya gereja kami ada damai, ada sukacita. Kau berkati pendeta, Kau berkati majelis, Kau berkati unit misioner, Kau berkati para komisi ya Tuhan, serta kami sebagai jemaat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang telah kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan sebagai jemaat untuk kami saling mendukung, untuk kami saling mengasihi ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan, serta jauhkanlah dari segala mara bahaya. Berkati di dalam setiap pekerjaannya, berkati di dalam setiap usaha kedua orang tua kami. Ampunkanlah salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Bapak yang terkasih, kami teringat akan keluarga, saudara, teman kami yang sedang terbaring sakit. Engkau Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan tidak menutup mata akan sakit penyakit yang mereka derita. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk memulihkan keluarga, saudara, teman kami yang sakit, sehingga dapat beraktivitas dan bekerja kembali di dalam nama-Mu. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami memohon kepadamu, dengarkanlah seruan doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, berikanlah kami kesehatan, serta jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Tuhan, Kau juga berkati kami di dalam sekolah kami masing-masing. Jadikanlah kami anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar, anak yang selalu mendengarkan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami selalu datang kepada Tuhan. Untuk kami selalu membaca firman Tuhan. Untuk kami selalu berdoa kepada Tuhan. Biarlah semua apa yang telah kami lakukan dapat membuat hati Tuhan senang. Biarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Ampunkanlah salah dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Dan Tuhan telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik telah siapkan, nanti adik-adik masukkan ke dalam wadah persembahan yang telah didapatkan dari korsek jemaat masing-masing. Jika adik-adik belum mendapatkan wadah persembahan tersebut, tidak apa-apa, persembahan adik-adik nanti digabungkan dulu ya dengan persembahan mama dan papa.
Yuk adik-adik kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356. Kidung Ceria nomor 356, ku beri persembahan, baitnya yang pertama. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan dari sedikit yang kami punya. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan kiranya persembahan kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Lalu, Pelkat PA mengundang adik-adik kelas anak kecil dan anak tanggung untuk IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan waktu sebagai berikut. Adik klien dapat mengikuti Zoom sesuai dengan waktu yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan meeting ID dan passcode Zoom sebagai berikut. Bagi adik-adik kelas TK, anak kecil, dan anak tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera sebelumnya, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, silakan adik-adik masukkan ke dalam wadah seperti gambar berikut ini. Wadah tersebut akan dibagikan oleh korsek jemaat masing-masing kepada adik klien. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik tetap bisa menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, Pelkat PA GPIB Yudea mengundang adik-adik di dalam kegiatan perjumpaan adik klien Pelkat PA GPIB Yudea yang akan diselenggarakan pada Minggu 21 November 2021 melalui media Zoom dengan meeting ID dan juga passcode sebagai berikut. Di dalam kegiatan tersebut, adik-adik akan membagikan cerita adik-adik tentang apa yang kusiapkan untuk Natal, yang akan adik-adik ceritakan melalui gambar, melalui pujian, melalui puisi, atau apapun bentuknya sesuai dengan kreativitas adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin berbagi cerita tentang hal tersebut, adik-adik dapat mendaftar terlebih dahulu ke nomor berikut ini. Pendaftaran akan ditunggu sampai tanggal 14 November 2021. Jangan lupa ya adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk saat teduh baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk selalu mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pelkat PA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah pada hari ini. Yuk, sekarang kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 267.
Kidung Ceria nomor 267, siapa yang berpegang? Baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dengan cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tolong kami untuk dapat melakukan firman yang kami dengar itu dalam kehidupan kami. Biarlah hanya kepadamu saja segala puji dan sembah kami. Dan biarlah Engkau menjadi sentral dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah berkat yang boleh kami terima hari ini, boleh kami bagikan untuk keluarga dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati selalu. Jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dadah!